Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa fazal muttaqin. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-azim. Bapak-bapak yang soleh, ibu-ibu yang solehah, anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah dan Rasul dimanapun berada, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan serta nikmat kesehatan. Salawat dan salam sebuah tertiba tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kerabatnya, sahabatnya, Allah, dan mudah-mudahan sampai ke tempat yang soleh. Ada seorang orang tua yang setelah menjalani masa hidupnya dengan bekerja dan sekarang sudah menjadi pensiun. Suatu ketika anaknya ingin membahagiakan orang tua. Dia ingin mengajak ayah dan ibunya ke suatu pantai. Kemudian singkat cerita, ayah dan ibunya berangkatlah ke pantai. Ketika di pantai, tiba di pantai, ayah dan ibunya bukannya senang, tapi ketika melihat lautan yang membentang luas, bercucurlah air mata. Anaknya bertanya, kenapa ayah, ibu menangis? Ayah dan ibunya tidak menjawab. Kemudian anaknya setelah melihat itu, dia mungkin berpikir, kami salah membawa orang. Selanjutnya anak berbakti itu mengajak lagi orang tuanya, itu ibu ayah, ke suatu pegunungan teh di daerah pegunungan yang sejuk. Ketika sampai melihat pemandangan begitu yang indah, demikianlah ayah dan ibunya lalu meneteskan air mata, bukannya bahagia, tapi meneteskan air mata. Anaknya bingung. Kemarin diajak ke pantai meneteskan air mata, demikian juga diajak ke suatu tempat meneteskan air mata. Mungkin salah. Setelah itu mungkin ada yang lain, yaitu mengajak orang tuanya menaiki pesawat. Mudah-mudahan dengan melihat menaik pesawat terbang, mungkin ayah ibunya akan mengerti. Kemudian ajaklah dia ke airport, akan menaiki pesawat. Ketika di atas pesawat, ayah ibunya melihat ke bawah, lalu bercucurlah air matanya. Anaknya yang melihat itu bingung, kenapa ayah ibu masih juga melihat air mata. Dalam dirinya ada mungkin salah dalam hati, kenapa mengajak menaiki pesawat. Selanjutnya anaknya pun berpikir, apalagi bisa membahagiakan orang tua. Kemudian anaknya bertanya setelah
sampai di rumahnya ayah, ibu. Kenapa ketika ayah sampai di lautan, ketika ayah dan ibu sampai di pegunungan, dan ketika ayah dan ibu naik pesawat, selalu menyuruh ayah. Apa jawab ayahnya? Nah, ketika ayah melihat lautan yang begitu luas membentang, ayah melihat pemandangan yang indah, tapi ayah langsung ingat pada yang membuat lautan ini yang kotak ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itulah ayah ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneteskan air matanya. Ya Allah, kami begitu kecil, ya Allah. Maka dalam hati kami, di hati ayah dan ibu, selalu menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ketika di pegunungan dan di atas pesawat, ketika melihat pemandangan yang begitu indah, hati kami, hati ayah dan ibu langsung ingat sama kepada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quranul Karim surat Al-Imran, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala sam'ihim wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza subhanaka wa qina adzabannar. Itulah ayat itulah ayah selalu ingat bahwa setiap penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang ada di langit maupun di muka bumi, atau juga pergantian malam dan siang, itu ada tanda-tanda bagi orang yang ulil albab, orang yang pintar, orang yang ahli. Siapa itu orang yang ulil albab? Diteruskan ayatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ulil albab itu adalah alladzina yazkurunallaha qiyaman, yaitu orang yang senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat, ketika berdiri, dia ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waqudan, dan juga pada saat duduk, dia selalu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'ala junubihim, dan juga pada saat berbaring, dia senantiasa selalu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun kegiatan kita, berdiri, duduk, maupun terbaring, selalu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam keadaan situasi kita dalam keadaan kaya raya, keadaan berdiri, itu bisa diartikan punya harta berlimpah, punya sesuatu yang banyak, harta melimpah, jabatan dan tahta. Walaupun tahtanya, jabatannya, hartanya banyak, tapi hati kalbunya senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kalau kita kemudian duduk, ekonomi sedang-sedang saja, tidak punya jabatan, masih punya gaji, masih punya kemampuan untuk berbeli, apapun keadaannya, punya motor, hanya pas-pasan untuk makan saja, untuk bisa menghidupi anak istrinya, tapi hatinya tetap selalu nyaman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sedikit hartanya, walaupun jabatannya tidak punya apa lagi, tapi ada hatinya selalu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kalau terbaring, ekonomi kita tidak punya apa-apa, makan hanya bisa sekali sehari semalam.
kita tidak punya uang lagi untuk berbuat apa-apa lagi, apalagi bersaudara. Pada keadaan miskin, fakir, tidak punya apa-apa, tapi hatinya sangat berusaha selalu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah apapun yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit, diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini, selalu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati dan qalbunya senantiasa berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ilmu tasawuf disebut dengan zikir khauf, yaitu zikir yang tersembunyi, yang diucapkannya hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Dia sedang berzikir, senantiasa menyebut-nyebut Tuhannya setiap waktu, setiap saat, dan setiap detak jantungnya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap ketika kita dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, mudah-mudahan kita senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati ini selalu hidup, hati ini selalu berzikir, hati ini selalu bertegar, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa terus menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di qalbunya, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di hatinya, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat nanti dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah, Allah ridho kepada kita semua. Karena kita senantiasa menyebut-nyebut nama Tuhan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Walhamdulillah, mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi al-hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabi al-hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabi al-hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salli wa sallim wa